Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Venolia. Saya dari Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Reguler B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai profil pengusaha Khairul Tanjung. Siapa sih yang nggak tahu dengan Bapak Khairul Tanjung? Beliau merupakan konglomerat asal Indonesia. Selain menjadi seorang pengusaha, beliau juga pernah menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Lalu Bapak Khairul Tanjung ini memulai bisnisnya ketika ia kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya. Kini perusahaan City Corp miliknya menjadi sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, dan City Global Research. Lalu pada tahun 2014 ketika beliau ditunjuk sebagai Menko Perekonomian oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikarenakan menggantikan Bapak Hatta Rajasa yang mengundurkan diri karena maju menjadi calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Lalu mengenai profil usaha Bapak Khairul Tanjung sendiri, City Corp itu sebelumnya bernama Para Group yang didirikan pada tahun 1987. Kemudian City tersebut diambil dari nama beliau, yaitu Khairul Tanjung, dari inisial nama beliau. Jadi City Corp adalah perusahaan yang bergerak di bidang finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. Pada tanggal 1 Desember 2011, Khairul Tanjung meresmikan perubahan nama menjadi City Corp dari Para Group menjadi City Corp. Perubahan nama perusahaan ini juga bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan dan logonya. Diharapkan identitas baru itu menyematkan nama dan karakter Khairul Tanjung, yaitu membangkitkan nilai-nilai optimisme dan kepemimpinan teladan untuk masa depan. Lalu sejarah Khairul Tanjung dalam merintis usaha yaitu setelah beliau menyelesaikan kuliah, Khairul Tanjung memulai serius terjun ke dunia bisnis dan merintis dari awal dan dengan membuka toko wilayah di Jakarta Pusat. Produk yang dijualnya yaitu peralatan kedokteran dan laboratorium. Namun pada akhirnya usaha tersebut bangkrut, dan karena kegagalan tersebut tidak membuat beliau putus asa, Khairul Tanjung mulai bangkit memulai usahanya bersama 3 temannya di bidang ekspor sepatu anak dengan membuat perusahaan bernama PT Pariyati Sindutama. Dengan modal awal beliau terbilang sukses dan langsung mendapat orderan dari Italia dalam jumlah besar. Meskipun usaha tersebut terbilang sukses, nyatanya Bapak Khairul Tanjung tetap ingin membangun usaha secara mandiri. Lalu pada akhirnya beliau memutuskan untuk berpisah dengan ketiga temannya dan membangun usaha secara mandiri. Perkembangan usaha beliau sendiri dengan keahlian dan semangat kerja keras yang dimiliki beliau, kesuksesan demi kesuksesan pun perlahan datang menghampiri beliau. Sukses membangun Para Group dengan nama perusahaan Para Inti Holdindo pada 1 Desember 2011 berubah nama menjadi City Corp yang dikenal hingga saat sekarang. City Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan anak, yaitu Mega Corp, City Global Research, dan Transcorp atau Trans TV. Khairul Tanjung sendiri memulai usahanya untuk pada 3 sektor, yaitu keuangan, multimedia, dan properti. Untuk mengorganisir di sektor keuangan, Khairul Tanjung memiliki anak perusahaan bernama Para Global Investindo. Di sektor multimedia dan investasi, Khairul Tanjung mendirikan Para Inti Investindo dan Para Inti Propertindo di sektor properti. Khairul sebenarnya lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain dalam perjalanan bisnisnya di bidang dibanding membangun dari awal. Salah satu akuisisi yang paling terkenal yaitu Bank Karman yang berubah nama menjadi Bank Mega. Selain Bank Mega, Khairul juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia sebesar 40% melalui perusahaan yang bernama Transcorp. Lalu lanjut kemudian setelah jatuh bangun Khairul Tanjung dalam membangun Trans 7, hingga saat ini Trans TV dan Trans 7 menjadi salah satu sumber utama kekayaan dari Khairul Tanjung. Namun perjalanan dari perusahaan ini tidak semulus yang dikira.
Khairul Tanjung jatuh bangun membesarkan perusahaan tersebut. Seiring perjalannya waktu, Trans TV terus berkembang. Awalnya melakukan siaran uji coba pada tahun 2001 yang berlangsung hanya selama 12 jam. Kemudian waktu siaran dari Trans TV pun bertambah menjadi sekitar 20 jam dalam satu hari dan mencapai puncak kesuksesannya pada tahun 2008. Lalu tidak puas dengan satu channel televisi saja, Khairul Tanjung kemudian mengambil alih saluran TV 7 milik Kompas dan merubah namanya menjadi Trans 7. Mulai dari situlah kedua Trans TV dan Trans 7 menjadi penyumbang terbesar untuk Khairul Tanjung mencapai kesuksesannya. Hingga saat ini Khairul Tanjung termasuk salah satu orang yang terkaya di Indonesia bahkan di dunia. Mungkin itu saja mengenai pengusaha dari Bapak Khairul Tanjung yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.